Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indrayani dengan NPM CA 2411051. Di sini saya akan memaparkan jawaban soal UAS saya. Yang pertama, nomor 1, analisis fenomena digitalisasi korupsi pada sistem e-procurement menggunakan kerangka Success Triangle, teknologi cerdas, fondasi institusi, dan agilitas manusia. Fenomena digitalisasi korupsi pada kasus Kota Nusantara Cerdas menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak secara otomatis mampu menghilangkan praktik korupsi, meskipun pemerintah telah menginvestasikan anggaran yang sangat besar untuk membangun sistem e-procurement modern dengan prinsip zero face-to-face contact. Praktik manipulasi tetap terjadi pada tahap sebelum data dimasukkan ke dalam sistem. Hal tersebut membuktikan bahwa teknologi hanyalah alat, sedangkan keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi dan perilaku manusia yang mengoperasikannya. Analisis permasalahan tersebut dapat dijelaskan melalui Success Triangle, yaitu keseimbangan antara teknologi cerdas, smart teknologi, fondasi institusi, institutional foundation, dan egalitas manusia atau human equality. 1. Teknologi cerdas, smart teknologi. Dari sisi teknologi, sistem procurement sebenarnya telah memenuhi prinsip transparansi karena seluruh proses pengadaan dilakukan secara elektronik, digitalisasi dokumen, pencatatan otomatis, serta pengurangan kontak langsung antara panitia dan penyedia barang atau jasa merupakan langkah yang baik untuk mengurangi peluang korupsi konvensional. Namun demikian, teknologi hanya mengawasi proses yang telah masuk ke dalam sistem. Sistem tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi apakah spesifikasi teknis yang diinput sejak awal telah direkayasa oleh oknum tertentu. Dengan kata lain, aplikasi hanya memproses data yang diberikan. Jika data awal telah dimanipulasi, maka sistem akan tetap menghasilkan keputusan yang tampak legal meskipun sebenarnya berasal dari proses yang tidak jujur. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi tidak mampu menggantikan mekanisme pengawasan terhadap proses bisnis yang terjadi sebelum digitalisasi dilakukan. Yang kedua, fondasi institutional foundation. Akar utama permasalahan justru berada pada kelembagaan. Institusi pemerintah belum memiliki tata kelola yang kuat dalam penyusunan kebutuhan, pengadaan, dan penyusunan spesifikasi teknis. Beberapa kelemahan yang terlihat antara lain: yang pertama yaitu lemahnya sistem pengawasan internal. Yang kedua yaitu belum optimalnya fungsi aparat pengawasan internal pemerintah. Yang ketiga, kurangnya transparansi dalam penyusunan spesifikasi teknis. Yang keempat, belum adanya audit independen sebelum dokumen dimasukkan ke dalam sistem elektronik. Yang kelima, lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas dan integritas. Apabila fondasi kelembagaan masih lemah, maka teknologi hanya akan memindahkan lokasi korupsi dari proses manual menuju proses sebelum digitalisasi sistem penilaian. Oleh karena itu, reformasi birokrasi, penguatan regulasi, penerapan good governance, serta peningkatan transparansi menjadi syarat utama keberhasilan digitalisasi. Yang ketiga, agilitas manusia. Komponen ketiga adalah manusia sebagai pelaksana sistem. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, sistem tetap bergantung pada integritas, kompetensi, dan etika para pegawai. Pada kasus ini terlihat bahwa panitia pengadaan dan vendor maupun bekerja sama untuk mengubah spesifikasi teknis sehingga hanya menguntungkan pihak tertentu. Hal tersebut menunjukkan rendahnya budaya integritas dan masih adanya konflik kepentingan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur mengenai etika pengadaan, pendidikan anti korupsi secara berkelanjutan, rotasi penjabat pengadaan, penerapan whistleblowing system,
perlindungan terhadap pelapor, pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku penyimpangan. Selain itu, diperlukan kepemimpinan digital atau digital leadership yang mampu membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Strategi perbaikan agar procurement benar-benar mampu mencegah korupsi, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah berikut, yaitu yang pertama, melakukan audit terhadap penyusunan spesifikasi teknis sebelum proses pengadaan dimulai. Yang kedua, mengintegrasikan artificial intelligence untuk mendeteksi spesifikasi yang mengarah pada vendor tertentu. Yang ketiga, menggunakan blockchain sebagai jejak digital atau audit trail sehingga seluruh perubahan dokumen dapat ditelusuri secara permanen. Yang keempat, memperkuat pengawasan PIP, BPKP dan masyarakat melalui mekanisme keterbukaan informasi publik. Yang kelima, menanamkan budaya integritas melalui pelatihan, sertifikasi, dan evaluasi kinerja berbasis etika. Kedua, evaluasi kegagalan sistem ekoklaim berbasis AI di Kota Nusantara Cerdas dalam menangani keluhan masyarakat mengapa algoritma natural language processing atau NLP yang tidak sentimen effort, tidak ada sentimen atau emosi dapat merusak esensi respons dan kepercayaan publik dalam pelayanan administrasi publik. Sistem e-komplain berbasis atau AI di Kota Nusantara Cerdas belum berhasil memberikan pelayanan publik yang optimal karena algoritma natural atau NLP yang digunakan tidak memiliki kemampuan sentiment aware, yaitu memahami emosi, tingkat urgensi, dan konteks laporan masyarakat. Akibatnya, sistem hanya mengenali kata-kata tanpa mampu membedakan apakah suatu laporan bersifat biasa atau darurat. Hal ini menyebabkan laporan yang membutuhkan penanganan segera dapat diproses seperti laporan umum sehingga mengurangi kualitas pelayanan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya responsivitas pelayanan publik. Responsivitas tidak hanya memberikan balasan tetapi juga dari kemampuan pemerintah memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi yang tepat. Ketika AI memberikan respon yang kaku, formal, dan tidak menunjukkan empati, masyarakat merasa keluhan tidak benar-benar dipahami. Akibatnya, tujuan pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada masyarakat menjadi tidak tercapai. Selain itu, sistem ini juga memengaruhi kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah apabila merasa didengar dan memperoleh penanganan yang sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Sebaliknya, jika AI terus memberikan respon otomatis yang tidak mempertimbangkan situasi nyata di lapangan, masyarakat akan menganggap pemerintah lebih mengutamakan teknologi daripada kepentingan warga. Kondisi ini dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan melalui aplikasi. Permasalahan tersebut semakin dirasakan oleh kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat dengan literasi digital rendah. Mereka mengalami kesulitan menggunakan aplikasi karena antar muka yang rumit dan kurang sesuai dengan budaya komunikasi masyarakat. Akibatnya muncul kesenjangan digital yang membuat sebagian warga tidak memperoleh akses pelayanan yang sama. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu mengembangkan AI yang dilengkapi analisis sentimen agar mampu mengenali emosi dan tingkat urgensi laporan. Selain itu, perlu diterapkan mekanisme human love, yaitu laporan yang bersifat darurat atau kompleks langsung dialihkan kepada petugas manusia untuk ditangani. Pemerintah juga perlu menyediakan pelayanan hibrida melalui aplikasi, call center, serta pelayanan tatap muka agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah. Nomor 7, sebagai analis arsitektur pemerintahan digital, buat sintesis desain tata kelola arsitektur data alternatif yang menggabungkan adopsi blockchain untuk transparansi, pelacakan anggaran, dan
Federated Learning untuk melatih AI tanpa mengorbankan privasi data. Bagaimana kerangka ini dijalankan menggunakan pendekatan polycentric multi-stakeholder agar partisipasi antar lembaga dan masyarakat sipil dapat berjalan setara, yaitu untuk mendukung transformasi pemerintahan digital yang transparan, aman, dan menjaga kedaulatan data. Pemerintah dapat membangun arsitektur data yang menggabungkan blockchain, federated learning, dan pendekatan polycentric multi-stakeholder. Ketiga konsep ini saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola digital yang akuntabel dan kolaboratif. Blockchain berfungsi sebagai sistem pencatatan digital yang tidak dapat diubah, immutable, sehingga seluruh proses pengelolaan anggaran dapat direkam secara transparan. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan, memiliki jejak digital yang dapat ditelusuri oleh lembaga pengawas. Dengan demikian, risiko manipulasi data dan penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan karena setiap perubahan dan akan tercatat secara permanen. Sementara itu, federated learning memungkinkan pengembangan kecerdasan buatan AI tanpa harus memutuskan seluruh data pemerintah pada satu server. Data tetap berada di masing-masing kementerian atau pemerintah daerah, sedangkan yang dibagikan hanyalah hasil pembelajaran model AI. Pendekatan ini mampu menjaga keamanan, privasi, dan kedaulatan data nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada penyedia teknologi asing. Agar sistem tersebut berjalan secara efektif, diperlakukan pendekatan polycentric multi-stakeholder, yaitu tata kelola yang melibatkan berbagai pihak secara setara. Pemerintah berperan sebagai penyusun kebijakan dan pengelola sistem. Lembaga pengawas seperti BPK, BPKP, dan KPK melakukan audit serta pengawasan. Akademisi memberikan rekomendasi ilmiah, sektor swasta menyediakan inovasi teknologi, sedangkan masyarakat sipil berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan anggaran melalui keterbukaan informasi publik. Kolaborasi ini akan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan mengintegrasikan blockchain, federated learning, dan polycentric multi-stakeholder, pemerintah dapat membangun sistem pemerintahan digital yang tidak hanya efisien tetapi juga menjaga kedaulatan digital, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, melindungi privasi data, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.